Selamat pagi anak ibu yang terkasih. Pada hari ini semoga anak ibu dalam keadaan sehat, begitu juga dengan keluarga semua. Baiklah anak ibu, sebelum kita masuk dalam pembelajaran materi pagi hari ini tentang bangsa Israel memasuki tanah terjanji, terlebih dahulu kita buka dengan berdoa. Mari anak ibu yang ada di rumah ambil sikap berdoa yang baik. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, hari ini kami mau belajar bagaimana Engkau mengantar bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Ternyata Engkau selalu setia pada janjimu. Ajarilah kami supaya kami selalu percaya kepada penyelenggaraanmu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik anak ibu, kita masuk pada materi bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Mari kita lihat slide yang ibu sediakan di video pembelajaran pagi hari ini tentang hubungan Musa dengan Tuhan. Musa dikenal sebagai orang yang dekat dengan Tuhan. Bahkan Tuhan menyatakan bahwa hanya kepada Musa lah ia berbicara berhadapan seperti seorang sahabat tanpa ada hal yang ditutup-tutupi. Di sini maksudnya anak ibu seperti kita yang saling memiliki teman, sahabat di sekolah. Dalam bersahabat, kita pasti memiliki teman yang bisa untuk tempat curhatan hati ataupun penyimpanan rahasia pribadi kita. Seperti itulah Yesus dengan Musa dapat saling berhadapan seperti seorang yang bersahabat tanpa ada hal yang ditutup-tutupin. Seperti juga anak ibu yang memiliki sahabat yang tidak mempunyai rahasia sama sekali. Di sini juga ibu jelaskan tentang keluarga Musa. Musa berasal dari suku Lewi. Ayahnya bernama Amran dan ibunya bernama Yohebed. Musa memiliki dua orang kakak kandung, yaitu Harun dan Miriam. Harun di kemudian hari membantu Musa menjadi juru bicara Musa di hadapan orang Firaun ketika Musa hendak membebaskan orang Israel. Setelah orang Israel bebas, Harun menjadi imam besar dari bangsa Israel. Nah, di sini Harun menjadi imam besar dari bangsa Israel yang memimpin bangsa Israel dalam ibadah di kemah suci. Lalu sementara Miriam kemudian menjadi seseorang yang memimpin kelompok Lewi dalam menaikkan puji-pujian kepada Tuhan sementara ibadah dijalankan. Miriam juga merupakan seseorang yang pandai menari. Nah, anak ibu yang terkasih, kedua kakak Musa memiliki pekerjaan masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama Allah. Nah, siapa tadi nama ayahnya? Ayahnya bernama Abram dan ibunya bernama Yohebed. Lalu Musa memiliki dua orang kakak kandung, yaitu yang bernama Harun dan Miriam. Nah, semoga anak ibu dapat menghafal, mengingat pelajaran
untuk pagi hari ini tentang bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Mari perhatikan anak ibu slide berikutnya tentang Musa naik ke gunung Nebo. Nah, di situ Musa lagi berbicara dengan para serdadu ataupun prajurit-prajuritnya. Baik anak ibu, silakan ambil Alkitabnya. Kita buka Ulangan 32 ayat 46 sampai dengan 47. Ibu ulangin, Ulangan 32 ayat 46 sampai dengan 47. Dan ayat 33, Ulangan 33 ayat 26 sampai dengan 29. Ibu ulangi kembali, Ulangan 33 ayat 26 sampai dengan 29. Dan Ulangan 34 ayat 1 sampai dengan 12. Ulangan 34 ayat 1 sampai dengan 12. Silakan anak ibu, sudah dapat dibuka? Nah, di situ dikatakan, berkatalah ia Musa kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Di sini maksudnya adalah Musa berpesan kepada seluruh anggotanya agar melakukan perintah Allah menurut hukum Taurat. Dalam isi kitab Ulangan ini juga ada tertera tentang janji Allah kepada Abraham yang pada waktunya Yesus memberikan dan menunjukkan sebuah tanah terjanji agar Abraham menjadi seorang raja di tempat itu. Dalam kitab Ulangan ini juga ada dijelaskan anak ibu tentang usia Musa. Ketika ia meninggal, usianya berumur 120 tahun. Dan ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Berapa tahun anak ibu? Umur Musa 120 tahun. Ketika kematian Musa, orang Israel menangisi Musa di daratan Moab selama 30 hari lamanya. Berapa hari anak ibu? 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis berkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Nah, berikut ini perhatikan anak ibu tentang slide Israel memasuki tanah terjanji. Nah, disinilah yang dijanjikan Allah kepada Abraham tentang kerajaan Israel. Di sini dikatakan, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa. Siapa Yosua bin Nun ini anak ibu? Yosua bin Nun adalah kepercayaan Musa yang pernah Musa meletakkan tangannya
memberikan kepercayaan kepada bin Nun agar ia adalah yang menjadi penyambung dari kerajaannya. Demikian hambaku Musa telah mati, kata Yosua bin Nun. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Itulah janji Tuhan kepada Musa yang dibimbing oleh Yosua bin Nun. Nah, mari perhatikan anak ibu pada slide berikut ini. Di sini tentang gambar orang beberapa masyarakat yang berbondong-bondong menuju ke tanah terjanji dengan puji-pujian. Nah, anak ibu masih ingat slide yang pertama? Siapakah yang membimbing puji-pujian ini? Puji-pujian ini dipimpin oleh seorang yang bernama Miriam. Miriam adalah kakak dari Musa. Anak ibu jangan lupa ya, yang membimbing lagu puji-pujian ini masuk ke tanah terjanji adalah Miriam, karena Miriam adalah seorang dari kakak kandung Musa. Mari anak ibu perhatikan pada slide berikutnya. Slide ini tentang perjanjian Allah dengan Abram. Dan slide berikutnya, Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abram. Baiklah anak ibu yang terkasih, semoga materi kita pada pagi hari ini dapat membawa anak ibu untuk lebih baik lagi seperti yang dilakukan Musa kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan suatu perjanjian kepada ataupun hadiah kepada Musa seperti tanah terjanji. Nah, begitu juga kepada kita. Jika kita melakukan yang terbaik kepada orang tua kita, maka anak ibu semua di rumah akan mendapatkan hadiah. Seperti yang dilakukan Yesus kepada Musa, seperti itulah orang tua akan berbuat kepada anaknya. Baiklah anak ibu, di sini ibu akan memberikan sedikit kesimpulan. Yang pertama adalah Allah menjanjikan tanah air untuk Abraham dan keturunannya bangsa Israel. Namun bangsa Israel harus berjuang untuk merebutnya. Kemudian janji Allah tidak pernah seperti hadiah, datang begitu saja, tetapi perlu usaha dan doa. Demikianlah anak ibu yang terkasih, materi kita pada pagi hari ini. Semoga anak ibu dapat mengerti dan memahami makna dari video pembelajaran hari ini. Baiklah anak ibu, di sini ibu akan membuat tugas anak ibu yang baik yang ada di rumah. Tugas pertamanya adalah berapa jumlah slide-kah seluruhnya dalam video pembelajaran ini tentang bangsa Israel memasuki tanah terjanji dari awal pembukaan sampai dengan penutup. Ada berapa slide? Kedua, ada berapa orangkah kakak kandung Musa dan sebutkan namanya masing-masing. Ketiga, apakah pekerjaan Harun? Soal keempat, pada slide berapakah tentang Israel memasuki tanah terjanji? Soal kelima, pada slide keempat menggambarkan bacaan tentang apa? Baiklah anak ibu, demikianlah 5 soal pembelajaran
pembelajaran dari materi kita pada pagi hari ini. Semoga anak ibu semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengerjakan tugasnya masing-masing. Anak ibu yang terkasih, sebelum kita menutup materi kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, bimbinglah kami agar kami dapat seperti Musa yang patuh dan taat kepada perintah-Mu. Kami percaya Bapa, Engkau akan membimbing kami sehingga kami selalu taat akan Engkau. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.